Pain and Gain. Di sini kami menjelaskan kalau parkiran GKU itu yang selalu penuh. Lalu mahasiswa-mahasiswi menjadi kesusahan dan membuang banyak waktu di parkiran. Lalu hampir semua mahasiswa-mahasiswi merasakan hal yang sama. Mahasiswa-mahasiswi Telkom University mengandalkan kendaraan dan memarkir di GKU disebabkan kampus dengan parkiran terdekat. Terus banyak solusi dan aplikasi yang mendapatkan pembaharuan ketersediaan parkir secara real time bisa dengan jalan yang diperbaiki untuk mempercepat lainnya parkir. Lalu produk yang kami buat yaitu menggunakan ruangan bawah tanah. Itu tuh untuk menghemat waktu, mengurangi stres, mempermudah parkir dengan memberikan informasi tempat parkir yang kosong, dan menghindari kemacetan dengan memarkir motor. Lalu ini tuh hasilnya bisa lebih cepat, tiba tepat waktu dan lancar tanpa berkeliling mencari tempat parkir. Lalu ini tuh bisa menjadi pelanggan melaporkan banyak hal-hal yang positif dalam parkir jadi lebih mudah dan dapat diprediksi. Jadi produk yang kami hasilkan yaitu ada aplikasi dan ini ada 3 dimensinya, dan yang foto ketiga ini ada kayak untuk masuk. Jadi sebelum masuk tuh udah dikasih tahu informasi atau kuota dalam parkirnya. Dan selanjutnya yaitu what's unique-nya, yaitu membuat parkiran bawah tanah dengan memiliki kapasitas atau lahan yang lebih besar dengan menampung lebih banyak kendaraan dibandingkan parkir biasa. Nah, kendaraan juga terlindungi dari cuaca buruk seperti hujan dan panas, dan dengan menggabungkan desain lahan vertikal bertingkat, teknologi modern, dan menciptakan solusi parkir yang lebih baik ke depannya. Itu customer traction. Setelah menginterview dan mendengar respon dari mahasiswa atau mahasiswi, staf proyek, ide kami dapat diterima yaitu parkiran bawah tanah. Nah, customer itu menerima ide parkir bawah tanah karena menawarkan solusi nyata terhadap masalah keterbatasan lahan parkir dan mendapatkan dukungan positif karena memberikan manfaat juga dalam jangka panjang dan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas mereka. Selanjutnya yaitu bisnis model. Pertama ada solusi teknologi parkir, yaitu jika menggunakan solusi teknologi seperti sistem parkir otomatis, sensor atau aplikasi manajemen parkir bisa menghasilkan pendapatan dari penjualan produk teknologi tersebut atau biaya transaksi. Dan terakhir wilayah baru. Nah, ekspansi ke kota atau wilayah baru terutama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan ruang parkir. Nah, adalah cara yang baik untuk berkembang, pasar berkembang, dan khususnya di negara dengan urbanisasi pesat merupakan target yang potensial. Selanjutnya dibacakan dengan Hafiz. Selanjutnya investment. Dengan membantu parkiran bawah tanah, kami membutuhkan dana sekitar 5 miliar sebagai modal dengan biaya konstruksi, biaya teknologi dan fasilitas, dan juga investigasi dan pencahayaan. Iklan dan kemitraan. Ruang parkir bawah tanah dapat digunakan untuk iklan baik secara fisik atau digital yang dapat menciptakan aliran pendapatan tambahan. Kemudian dalam tim internal ini kami memiliki SDM yang memadai dan berpengalaman dalam pengembangan properti, teknologi, dan manajemen bisnis. Yang istimewa dari tim kami yaitu karakter unik dengan kesempatan yang kami miliki untuk membedakan tim kami seperti ketahanan, kreativitas, dan mentalitas yang berfokus kepada pelanggan, hingga tim kami unggul dalam kolaborasi dan memiliki budaya inovasi yang kuat. Jika Anda membutuhkan bantuan bisa menghubungi Why Us, karena kami pengguna parkiran GKU Universitas Telkom, terutama area yang sering dipadati kendaraan mahasiswa dan staf pengajar. Kami tahu betul bagaimana kesulitan mencari tempat parkir yang tersedia dan mengganggu kenyamanan dan efisiensi aktivitas di kampus. Untuk itu kami menawarkan kepada mahasiswa solusi berbasis teknologi seperti sistem parkir pintar dan menggunakan sensor dan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk menemukan tempat parkir yang kosong secara real time dan dapat meningkatkan kenyamanan bagi mahasiswa dan pengunjung. Terima kasih. Sekarang kami akan menjelaskan PPT parkiran bawah tanah dengan anggota yang sama. Latar belakang dari proses ini yaitu parkiran yang selalu penuh di area kampus merupakan masalah yang sering dihadapi oleh kalangan staf, menyebabkan ketidaknyamanan seperti keterlambatan, sulit menemukan tempat parkir, hingga mengganggu kendaraan lain. Terus parkiran bawah tanah ini memiliki desain bertingkat, dapat jauh lebih besar meskipun memerlukan biaya pengaruh yang besar. Lalu tujuan proyek ini itu yang pertama untuk meningkatkan kapasitas parkir, yang kedua meningkatkan kenyamanan dan keamanan, yang ketiga mengoptimalkan pengguna lahan, dan yang keempat memberikan manfaat jangka panjang. Dan selanjutnya empatis, yaitu research methods, yaitu untuk metode yang digunakan untuk pengembangan parkiran bawah tanah, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Dan kualitatif ini itu dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, mengidentifikasi kemacetan, tingkat kepadatan, perilaku pengendaraan saat mencari parkiran. Lalu untuk kualitatif yaitu dilakukan dengan pengumpulan data terkait jumlah kendaraan, durasi pencarian parkiran, dan kapasitas parkir yang tersedia. Lalu key findings-nya tuh kapasitas parkir tidak memadai. Lalu yang kedua kemacetan akibat parkir liar. Ketiga durasi pencarian parkir. Keempat penggunaan lahan terbatas. Lalu di final problem statement-nya yaitu how can we make the parking lot not too full for students to be effective and comfortable to park motorbikes. Lalu ini hasil-hasil yang telah kami wawancarainya, yaitu yang pertama itu Abian berusia 18 tahun dan seorang mahasiswa. Terus Pak Anggis Nugraha yaitu berusia 22 tahun dengan pekerjaan satpam. Lalu M. Fikri A dengan umur 18 tahun dan sebagai satpam.
Lalu ideat yang kita hasilkan yaitu yang seperti di sini sesuai tertera. Ini udah ada Pak Abian dan lainnya. Dan ini prototipenya yang telah kami lakukan, yaitu pada gambar yang tertera, denah yang disajikan sudah mencakup jelas jalur keluar dan masuk area parkir, serta dilengkapi dengan ukuran masing-masing kendaraan bermotor untuk memudahkan penataan kendaraan. Denah ini juga memberikan informasi yang cukup mengenai kapasitas parkir yang tersedia dengan menampung 300 kendaraan secara efektif. Dengan adanya denah yang terperinci ini diharapkan penggunaan parkir dengan mudah memahami tata letak parkir dan memaksimalkan pengguna area yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Hafiz. Kemudian testing metode prototipe aplikasi bawah tanah diuji melalui serangkaian penguji yang dirancang untuk mengevaluasi fungsionalitas, kegunaan, keandalan, serta aksesibilitasnya. Pengujian ini melibatkan pengujian pengguna langsung, sesi umpan balik, pengujian sistem, dan pengujian kinerja. Hasilnya akan memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan kualitas aplikasi sebelum diimplementasi akhir. User feedback, mengatasi masalah kapasitas parkir yang penuh, menghemat waktu parkir, dan meningkatkan keamanan kendaraan dari cuaca hujan, panas, resiko pencurian, jalur masuk dan keluar yang lebar membuat kendaraan dapat bergerak dengan lancar. Selanjutnya interaction and improvements, change made, itu seperti gambar yang ditertera. Kemudian learning, melalui proses iterasi tim akan belajar bahwa pengembangan aplikasi parkir dan aksesibilitas parkir adalah sebuah siklus berkelanjutan yang melibatkan peningkatan konstan berdasarkan umpan balik pengguna, perbaikan teknis, serta penyesuaian terhadap regulasi dan infrastruktur setempat. Pengalaman ini akan mengarah pada pengembangan aplikasi yang lebih ramah pengguna, lebih efisien, dan lebih efektif dalam mendukung kebutuhan parkir di lingkungan perkotaan yang terus berkembang. Kemudian result and impact. Result, peningkatan kapasitas parkir, pengurangan kepadatan lalu lintas, pemanfaatan teknologi yang efisiensi, selanjutnya keamanan dan kenyamanan pengguna, dan impact, biaya pembangunan yang tinggi, pengaruh terhadap lingkungan bawah tanah, ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya implementation plan. Next step, studi kelayakan dan perencanaan awal, desain dan pengembangan, perizinan dan persetujuan dan pembangunan dan konstruksi. Timeline, waktu yang diperlukan 2-3 bulan fase perencanaan, 3-5 bulan fase desain detail dan persiapan konstruksi, 9-12 bulan fase konstruksi, 2-3 bulan fase uji coba dan penyelesaian, 1 bulan fase pembukaan dan pengoperasian. Jadi total estimasi untuk implementasi yaitu 17-24 bulan. Selanjutnya yaitu challenge and learning. Challenge-nya itu kita kesulitan dalam mengumpulkan data dan kebutuhan biaya yang akan diajukan ke pihak Telkom. Yang kedua yaitu keterbatasan ruang dan tanah. Yang ketiga yaitu keamanan dan keselamatan. Nah, key learning-nya itu pengguna teknologi canggih seperti sistem parkir otomatis meningkatkan efisiensi ruang dan mengurangi ketergantungan pada pengemudi untuk mencari tempat parkir, dan penerapan desain modular atau prefabrikasi yang memungkinkan konstruksi lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Dan terakhir yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan finansial. Selanjutnya yaitu consultation and recommendation. Consultation-nya itu dalam proyek kami parkiran bawah tanah merupakan solusi yang baik untuk mengatasi parkir yang selalu penuh di area Telkom. Nah, dengan begitu proyek ini sangat membantu untuk mahasiswa, khususnya yaitu pertama menghemat waktu, kedua mengurangi stres, ketiga mempermudah parkir, dan menghindari kemacetan dalam memarkir motor. Yang recommendation-nya itu aplikasi pengelola parkir, edukasi penggunaan, perluasan sistem, aspek keamanan yang berkelanjutan, dan terakhir evaluasi dan pengembangan lanjutan. Next. Nah, jika ada pertanyaan bisa hubungi nomor yang ada di sini, yaitu bisa dihubungi dengan nomor Visela, Vina, ataupun Hafiz. Next. Nah, sekian dari laporan kelompok kami tentang parkiran bawah tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.